Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiadi. Saya dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang. Saya di sini akan menjelaskan tentang metalurgi serbuk. Baik, di sini bisa dijelaskan metalurgi serbuk adalah proses manufaktur yang menggunakan bubuk logam untuk menghasilkan komponen dan produk. Proses ini melibatkan beberapa langkah termasuk pembuatan bubuk, pencampuran, pemadatan, dan sintering. Metalurgi serbuk memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode manufaktur tradisional seperti pengecoran limbah dan pengecoran tempat, termasuk fleksibilitas desain, pengurangan limbah, dan kemampuan untuk menghasilkan komponen yang kompleks. Baik, di sini juga ada sejarah metalurgi serbuk. Di sini metalurgi serbuk telah ada selama berabad-abad. Bukti penggunaan awal metalurgi serbuk dapat ditemukan di Mesir kuno, di mana bubuk logam digunakan untuk membuat perhiasan dan benda-benda dekoratif lainnya. Poin selanjutnya, pengembangan modern metalurgi serbuk dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan metode baru untuk pembuatan bubuk logam dan pemadatan. Pada abad ke-20, metalurgi serbuk menjadi industri yang berkembang pesat dan banyak aplikasi baru yang dikembangkan. Sejarah metalurgi serbuk yang panjang dan menarik mencerminkan potensi dan fleksibilitas proses ini. Dari penggunaan awalnya dapat dalam perhiasan dan dekorasi, metalurgi serbuk telah berkembang menjadi industri yang penting dengan aplikasi di berbagai sektor. Dan di sini juga ada poin keuntungan metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode manufaktur tradisional, antara lain fleksibilitas desain. Metalurgi serbuk memungkinkan perbuatan komponen dengan bentuk dan ukuran yang kompleks yang sulit atau tidak mungkin dibuat dengan metode lain. Pengurangan limbah. Metalurgi serbuk menghasilkan lebih sedikit limbah daripada metode manufaktur tradisional seperti pengecoran dan tempa. Kemampuan untuk menghasilkan komponen dan kompleks. Metalurgi serbuk dapat digunakan untuk menghasilkan komponen yang kompleks dengan fitur yang rumit seperti lubang kecil dan alur. Seperti alur, sifat material yang ditingkatkan. Metalurgi serbuk dapat digunakan untuk menghasilkan komponen dengan sifat material yang ditingkatkan, seperti kekuatan yang lebih tinggi dan ketahanan korosi yang lebih baik. Produksi massal yang ekonomis. Metalurgi serbuk dapat digunakan untuk memproduksi komponen secara massal dengan biaya yang ekonomis. Di sini juga terdapat aplikasi metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk memiliki aplikasi ini di berbagai sektor, antara lain industri otomotif, yang dimana metalurgi serbuk digunakan untuk membuat berbagai komponen otomotif seperti bantalan poros, roda gigi, dan suku cadang mesin. Ada juga di industri dirgantara. Metalurgi serbuk digunakan untuk membuat komponen dirgantara yang ringan dan kuat seperti bilah, turbin, dan cacing mesin. Selanjutnya, industri medis, yang dimana metalurgi serbuk digunakan untuk membuat implan medis seperti prostesis pinggul dan lutut. Selanjutnya juga ada di industri elektronik. Metalurgi serbuk digunakan untuk membuat komponen elektronik seperti kontak listrik dan heat sink. Selanjutnya, industri peralatan rumah tangga. Metalurgi serbuk digunakan untuk membuat berbagai komponen peralatan rumah tangga seperti roda gigi dan bantalan. Lalu di sini juga ada proses metalurgi serbuk. Di sini ada 5 poin. Salah satunya pembuatan bubuk, pencampuran bubuk, pemadatan bubuk, sintering. Proses metalurgi serbuk relatif sederhana. Baik, di sini ada pembuatan bubuk. Pembuatan bubuk adalah langkah pertama dalam proses metalurgi serbuk, yang dimana bubuk logam dapat dibuat dengan berbagai metode, antara lain atomisasi. Dalam atomisasi, logam cair dituangkan ke dalam aliran gas atau cairan yang memecahnya menjadi tetesan kecil yang memadat menjadi bubuk. Selanjutnya, penggilingan. Dalam penggilingan, logam dapat digiling menjadi bubuk halus menggunakan bal mill atau mortar dan pastel. Dan ada juga elektrokimia. Dalam elektrokimia, logam diekstraksi dari larutnya secara elektrokimia dalam bentuk bubuk halus. Selanjutnya, di sini juga ada metode pembuatan bubuk yang digunakan akan bergantung pada sifat logam yang diinginkan dan aplikasi komponen aktif. Atomisasi cocok untuk menghasilkan bubuk logam dengan kemurnian tinggi dan bentuk bulat, sedangkan penggilingan cocok buat menghasilkan bubuk logam dengan biaya rendah. Elektrokimia digunakan untuk menghasilkan bubuk logam dengan kemurnian tinggi dan karakteristik mikrostruktur yang unik. Di sini juga ada pencampuran. Pencampuran adalah langkah penting dalam proses metalurgi serbuk.
yang memastikan distribusi seragam bubuk logam dan bahan aditif lainnya dalam campuran. Bahan aditif yang umum digunakan dalam campuran bubuk meliputi pelumas, pengikat, bahan tambahan lainnya. Pencampuran yang sangat tepat dan penting untuk menghasilkan komponen air dengan sifat yang seragam dan bebas cacat. Metode pencampuran yang umum digunakan meliputi pencampuran tangan, pencampuran mekanis, dan pencampuran ultrasonik. Faktor-faktor seperti jenis bubuk, logam, bahan adif, dan rasio pencampuran harus dipertimbangkan dengan cermat saat memilih metode pencampuran. Baik, di sini juga ada pemadatan. Pemadatan adalah proses di mana bubuk logam yang dicampur dipadatkan menjadi bubuk yang diinginkan. Metode pemadatan yang umum digunakan yaitu penekanan, isopressing, kompaksi dingin, dan metode pemadatan yang digunakan atau bergantung pada sifat bubuk logam. Baik, selanjutnya di sini ada sintering. Sintering adalah proses di mana bubuk logam yang dipadatkan dipanaskan hingga di bawah titik lelehnya untuk mengikat partikel bersama-sama. Sintering dilakukan dalam tungku dengan atmosfer terkontrol untuk mencegah oksidasi bubuk logam. Suhu dan waktu sintering tergantung pada jenis bubuk logam, kepadatan yang diinginkan, dan sifat mekanis yang diinginkan dari komponen akhir. Sintering adalah langkah penting dalam proses metalurgi serbuk yang menentukan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan korosi. Komponen akhir. Suhu sintering yang lebih tinggi umumnya menghasilkan kepadatan dan kekuatan yang lebih tinggi, tapi juga dapat menyebabkan pertumbuhan butir dan penurunan keuletan. Atmosfer tungku harus dikontrol dengan cermat untuk mencegah kontaminasi dan oksidasi bubuk logam. Di sini juga ada pemrosesan sekunder, yang dimana pemrosesan sekunder adalah langkah opsional dalam proses metalurgi serbuk yang digunakan untuk meningkatkan sifat atau penampilan komponen akhir. Seperti operasi pemrosesan sekunder yang umum digunakan meliputi pemesinan, perlakuan panas, kekuatan, kekerasan, dan keuletan komponen, dan pelapisan. Pelapisan digunakan untuk meningkatkan ketahanan korosi, konduktivitas listrik, atau sifat lainnya dari komponen. Pemrosesan sekunder dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja komponen metalurgi serbuk. Di sini juga ada sifat mekanik material metalurgi serbuk, yang dimana jenis bubuk logam atau sifat bubuk logam seperti ukuran partikel, bentuk, dan kemurnian akan mempengaruhi sifat mekanik komponen akhir. Ada juga kepadatan. Kepadatan komponen metalurgi serbuk akan mempengaruhi kekuatan, kekerasan, dan keuletannya. Selanjutnya ada struktur mikro. Struktur mikro komponen metalurgi serbuk yang ditentukan oleh ukuran butir, bentuk, dan distribusi akan mempengaruhi sifat mekaniknya. Ada juga porositas. Ada juga sifat mekanik. Material metalurgi serbuk umumnya sebanding dengan sifat material yang dibuat dengan metode tradisional. Namun sifat mekanik material metalurgi serbuk dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti porositas dan distribusi ukuran partikel. Penting mempertimbangkan faktor-faktor ini saat memilih material metalurgi serbuk untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya di sini ada ketahanan korosi material metalurgi serbuk, yang dimana sini terdapat jenis bubuk logam seperti komposisi kimia dan struktur mikro akan mempengaruhi ketahanan korosinya. Ada juga kepadatan, terus perlakuan permukaan dan ketahanan korosi material metalurgi serbuk umumnya. Baik, di sini selanjutnya ada aplikasi metalurgi serbuk berkinerja tinggi. Di sini ada metalurgi serbuk digunakan dalam berbagai. Baik, di sini juga aplikasi metalurgi serbuk berkinerja tinggi. Metalurgi serbuk digunakan dalam berbagai aplikasi berkinerja tinggi. Terus ada beberapa contoh aplikasi juga seperti komponen dirgantara, implan medis, perkakas potong, dan mati dan cetakan. Selanjutnya desain untuk manufaktur metalurgi serbuk. Di sini ada beberapa poin, di mana bentuk komponen harus sederhana dengan tikungan dan undercut minimal. Terus juga ada toleransi, ada fitur, bahan, dan desain. Dan di sini terdapat keuntungan ekonomi metalurgi serbuk. Di sini ada beberapa poin yang dimana pengurangan limbah, seperti metalurgi serbuk menghasilkan lebih sedikit limbah daripada metode manufaktur tradisional seperti pengecoran dan tempat. Ada juga fleksibilitas desain,
dan produksi massal yang ekonomis. Ada juga keuntungan ekonomi metalurgi serbuk menjadikannya pilihan yang menarik untuk berbagai aplikasi pengurangan limbah. Selanjutnya di sini ada masa depan metalurgi serbuk, yang dimana metalurgi serbuk adalah teknologi yang berkembang pesat dan potensi untuk merevolusi berbagai industri atau berbagai tren utama yang mendorong pertumbuhan metalurgi serbuk meliputi pengembangan bahan baru sedangkan dikembangkan untuk metalurgi serbuk yang menawarkan sifat yang ditingkatkan. Di sini juga ada perbaikan teknologi, ada meningkatnya permintaan atau komponen dan berkinerja tinggi. Baik, di sini kesimpulannya, metalurgi serbuk adalah proses manufaktur yang serbaguna dan hemat biaya yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai komponen dengan sifat yang unggul. Metalurgi serbuk juga menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan metode manufaktur tradisional, termasuk fleksibilitas desain, pengurangan limbah, dan kemampuan untuk menghasilkan komponen yang kompleks. Tantangan ekonomi metalurgi serbuk perlu dipertimbangkan dengan cermat, tetapi manfaatnya seringkali mengimbangi tantangannya. Dan masa depan metalurgi serbuk cerah dengan potensi untuk merevolusi berbagai industri. Metalurgi serbuk adalah teknologi yang matang dengan sejarah panjang dan masa depan yang cerah. Kemampuannya untuk menghasilkan komponen yang kompleks dengan sifat yang unggul menjadikannya pilihan yang menarik untuk berbagai aplikasi dengan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Metalurgi serbuk poised to become an even more essential part of the manufacturing landscape in the years to come. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.